Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deolia dengan NIM 0449700203 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia dengan kode buku MKWU 4108 yang diampu oleh Bapak dosen atau tutor Ade Bayu Saputra MPD. Dalam tugas ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kerangka topik dengan tema COVID-19. Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, di sini kalian bisa lihat di dalam layar saya ada kerangka topik. Yang pertama ada judul COVID-19, yang kedua ada konteks presentasi saya mengenai kasus COVID-19, yang ketiga ada kerangka. Dalam kerangka ada beberapa. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengertian COVID-19, yang ketiga latar belakang COVID-19, yang keempat gejala COVID-19, yang kelima penyebaran COVID-19, yang keenam pencegahan COVID-19, yang ketujuh yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama ada pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat virus Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Sebagian orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan kasus, namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Yang kedua ada latar belakang kasus COVID-19. COVID-19 pertama kali terdeteksi di negara Cina pada akhir 2019 dan pada bulan Juni 2021. Sehingga menyebar ke seluruh negara, terutama negara Indonesia. Di Indonesia, pertama kali kasus COVID-19 terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 oleh 2 orang yang terkonfirmasi dari seorang warga Jepang. Pada tanggal 9 April, kasus COVID-19 telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Yang ketiga, gejala COVID-19. Gejala COVID-19 ini seperti demam, batuk, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan nyeri dada. Gejala COVID-19 ini biasanya tertular dari kontak fisik, droplet atau cairan kecil, dan melalui permukaan yang terkontaminasi. Penyebaran COVID-19. Seseorang dapat terinfeksi dari COVID-19 melalui droplet atau cairan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Fisik seperti berjabat tangan dan menyentuh benda yang sudah terkontaminasi oleh droplet atau cairan kecil tadi. Lalu orang tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut. Atau bisa juga orang tertular COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet atau cairan kecil dari penderita. Yang terakhir yaitu pencegahan COVID-19. Pencegahan COVID-19 ini dapat kita lakukan dengan mencuci tangan, memakai masker apabila keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, dan vaksinisasi ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Itulah presentasi dari saya mengenai kasus COVID-19. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.